Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, saya akan review lagi ya. Sebenarnya ini sudah kamu bisa lihat di tutorialnya ya. Saya sudah kirim linknya ini. Link ini. Ini nggak semua orang bisa akses. Karena kamu boleh cari di Google untuk nyari link ini itu pasti kesulitan. Karena ada triknya untuk ngeluarin link free-nya ini. Di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 17, 18, 21, 24, 27, ada 37 template. Sudah dilihat semua? Oke. Kamu boleh lihat, kamu boleh pilih mana yang kalian cocok. Oke ya. Kamu boleh pilih mana yang cocok. Misal, saya akan pilih yang ini. Family. Bisa lihat tampilan gambarnya terus warna-warnanya saya cocok dengan warna-warnanya ini, elegan. Kemudian penempatan fotonya warna biru menurut saya cocok warna ini. Misal seperti itu. Terserah itu selera ya. Nah, kalau sudah, pastikan kalian login menggunakan Gmail kalian. Cara ngeceknya di mana? Di sini. Kamu lihat di sini. Di sini. Ini kalau ini namanya Gmail utama. Oke. Kamu lihat di sini, di pojok kanan. Itu Gmail utama. Nah, ngeceknya lagi gimana? Kamu ketikkan aja gmail.com. Ini kuncinya ketika kalian akses ke semua sarana dari Google. Semua fasilitas Google, kuncinya cek pakai Gmail kalian. Paham ya? Semuanya kuncinya di Gmail kalian. Kamu lihat di situ. Kalau saya aktif di sini, ini kamu lihat, berarti saya aktif di akun remote. Ini alamat emailnya. Kalau enggak, berarti tampilan di sini itu berarti akun ini bukan akun kalian. Hanya tadi ada yang teman kalian, Pak ini kok bukan punya saya. Data saya kayaknya bukan punya saya. Nah, itu nggak dicek di sini. Itu punya siapa? Oke, paham ya? Sehingga kalau kalian kesulitan keluarnya gimana? Cek di sini, kamu ketikkan aja gmail.com. Ini diketikkan, kamu ketikkan gmail.com, di enter, nanti kalian akan masuk ke alamat Gmailnya, sehingga kamu tahu di pojok kanan atas, kamu akses di emailnya siapa. Oke, paham ya? Oke, baru kalian ngecek, karena kan kita bermain kalau menggunakan Google Sheet, kita menggunakan Google Drive. Gimana ngakses Google Drive-nya? Kamu boleh ketikkan di sini drive.google.com. Tapi kadang ketikan kalian kan sering salah. Masih nyari angkanya, masih nyari key-nya, masih. Nah, kalau kesulitan kamu boleh cek di sini. Ini di pojok kanan atas ada 9 titik, klik di sini. Ini ada drive. Klik aja drive, berarti kamu akan mengakses drive-nya di email kalian. Oke, My Drive kamu cek di sini. Itu email-email kalian ada di sini. Isi data kalian di sini. Paham ya? Saya meminta kalian meletakkan set kalian dalam satu folder khusus. Kenapa saya minta kalian meletakkan dalam satu folder khusus? Karena kalau kalian tidak letakkan di folder khusus, nanti dia bercampur dengan data yang lain. Sehingga ketika kalian nyari Google Sheet saya mana, itu kalian kesulitan. Kamu bisa bayangkan, mungkin punya kalian datanya dikit, ini punya saya datanya banyak. Nah, Google Sheet saya ada di mana, itu saya harus nyari kan. Makanya kamu harus letakkan di satu folder. Oke. Nah, pertanyaannya adalah, bagaimana saya mengkopikan, ini kan contoh, saya mau ngopi ini. Nah, caranya cukup di sini ada pilihan Use Template. Ingat ketika saya klik Use Template, kita lihat ya, ini Family Update. Kita lihat di istilah saya menyebutnya root drive. Root drive itu drive utama. Ibarat sebuah kita ngomongkan rumah, ibarat rumah, itu kalian masuk di gerbang rumahnya. Kalau di dalam-dalam ini itu berarti kalian masuk di kamar-kamarnya. Root atau
kalau drive utama itu biasanya dia di luarnya. Oke, di gerbang utamanya. Oke, kita lihat di sini saya urutkan sesuai dengan sebenarnya ada tipe sih, ini nggak muncul. Oke, ini yang nggak ada ya, adanya salon yang Google Set ya. Kita lihat tadi yang family nggak ada ya. Nah, kita coba klik update. Sorry, use template. Klik use template, maka dia akan tercopy dan ini sudah jadi drive kalian. Letaknya di mana? Letaknya di sini. Kita lihat di sini. Nih, sudah ada. Kayaknya tadi saya kemarin sudah buat. Kemudian saya sudah copy, tapi saya ngopi 2 kali nih. Kalau seperti ini saya ngopi 2 kali. Saya ngopi tanggal kemarin tanggal 12 Februari dan sekarang. Paham ya? Oke, sekarang gimana supaya ini saya close dulu. Gimana supaya data yang saya kopikan tadi itu di drive saya. Saya pindahkan ini, tinggal di drag drop. Di drag drop itu klik kiri, ditahan, di atas, ke atas, di sini, ke set, kemudian drop. Drop itu kliknya tadi kan ditahan, ini baru dilepas. Nah, di sini kita sudah muncul. Nah, ini kamu boleh rename, kamu boleh ganti namanya. Misal, profile, saya ganti profile Pak Ah misalnya. Oke, saya sudah punya satu site namanya profil Pak A. Saya tinggal buka. Oke, nih saya sudah punya profilnya. Saya tinggal edit. Nanti ketika kita sudah buka seperti ini, kalian bisa langsung lakukan publish. Publish itu tadi kan kita bikin Google Set-nya, sudah bikin. Tapi kan kalian harus yang bisa lihat kan kalian sendiri. Nah, supaya orang lain bisa lihat, kamu harus klik ini, publish. Kamu kasih nama, alamatnya nanti search.google.com view/nama kalian. Atau nama site kalian. Kalau misalnya saya bikin tulisan Pak A, maka nanti alamatnya, ini kebetulan Pak A sudah ada. Ini misalnya set 2026, misalnya seperti ini. Sudah ada juga. KL misalnya seperti ini. Ini nanti set alamatnya ini nanti. Oke, ini alamatnya. Makanya kalau seandainya alamatnya saya pingin nama Udin Caem. Nah, misalnya Udin Caem sudah ada, ya kamu nggak bisa pakai. Kamu harus cari nama lain. Oke, paham ya? Kalau sudah kamu klik publish. Tapi kamu boleh atur dulu. Di minutes, apa yang kamu bisa minute? Pertama gini, ini baru draft. Publish-nya dia nggak bisa langsung dilihat. Makanya ini harus diubah. Dia harus public. Paham ya? Ini harus public dan ini juga harus anyone with the link. Oke, kemudian done. Ini sudah tinggal. Nah, ini juga ada pertama request public set. Ini kalau seandainya kamu centang, maka data ini bisa dilihat di Google Set. Sehingga orang lain bisa lihat. Kalau kamu nggak pingin orang lain bisa lihat, hanya orang tertentu saja yang bisa lihat, tidak boleh dicari. Paham ya? Harus kita ngasihkan, istilahnya bisa diakses publish, tapi nggak semua orang bisa lihat. Paham ya? Nah, itu berarti ini ini dicentang. Kalau kalian nggak mau. Kalau nanti otomatis akan di search engine. Di pencarian ada. Oke, saya tidak ingin dicari. Oke, saya klik publish. Oke, udah. Sehingga kita bisa lihat view publish di sini. Ini alamat tadi, set 2026 AKL, tampilannya seperti ini. Terus apa yang bisa kalian lakukan? Ya, karena kan kita ini menggunakan template yang ada ini. Ya, kamu buat ini sesuai dengan permintaan. Ingat, permintaan kemana ada?
ada profil kalian, ada portofolio kalian. Pertama, portofolio yang kalian harus isikan di situ adalah uji kolaborasi semester genap. Kalian bikin apa? Dimsum? Dimsum apa kue kucur? Beda-beda ya. Nah, itu nanti kamu letakkan di sini. Misalnya di sini, di family fotonya bukan ini. Pic-nya saya ganti. Ini bukan family foto. Ini klik-klik 2 kali, saya ganti. Project kolaborasi. Atau kalau kalian nggak mau pakai yang ini, kamu bikin baru, pix baru, ya tinggal nambah aja. Pix. Ini ada pilihan plus. Tambah. Dimsum. Nih, muncul dimsum. Saya pingin dimsum nggak di sini, di atasnya. Klik, tarik aja di drag drop. Dia posisinya. Oke, paham ya? Misalnya gini, saya pingin dimsum masuk di proyek kolaborasi. Jika proyek kolaborasi kalian itu macam-macam, ada dimsum, ada. Kamu boleh tarik di drag drop, letakkan di bawahnya sini. Sorry, ini nih ditarik, diletakkan di dalamnya di drag drop. Nih, sehingga nanti munculnya gini. Sehingga kamu misalnya ada lagi satu lagi, misal kucur misalnya. Nih, sehingga nanti proyek kolaborasi kalian punya dimsum, punya kucur. Satu lagi, di samping proyek kolaborasi, kamu juga harus punya portofolio AI. Kemarin di AI kalian sudah diajarin bikin aplikasi. Maka kalian harus bikin aplikasinya. Plus nanti ada penugasan untuk bikin presentasi untuk aplikasi kalian. Oke, paham? Ada yang mau ditanyakan? Ada? Saya kira cukup dulu untuk tutorial hari ini. Silakan dicoba. Saya kira, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.